Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus di dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al, lihat alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya, pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira, rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status disebarin ke orang, capek. Ping dibaca. Kunaon, Cek? Itu biasa we. Abi mah sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat, sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun, su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra, enggak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram ada orang duduk, dia itu sakitnya sarafnya, dia nggak sadar gitu kan, sakit saraf. Anda bayangkan, orang bilang ya penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya, sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar, saya nggak bisa keluar kata-kata itu ya, sakit terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya bisa ngadap ke arah hotel, ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Beo Cililin bawa ke Mekah, 2 hari ajarin assalamualaikum, kaifalu. Nah, ini kata orang, bukan karena susahnya, ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau pasti jadi gampang, tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah. Mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Salat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di salat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Penyakit yang sulit itu ada 2. Awas, penyakit sulit ada 2. 1, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma 1, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit,
Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Ya, resepnya nggak ada kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas, hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya. Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah, keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun nggak mau nyuri ustadz, nggak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, nggak mau, dosanya gede. Pun bentuknya, jodohkah itu, ya, apakah materi, sudah nggak apa-apa, ya sudah, kita perbaiki diri kita, ambil Al-Quran, mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah, ya, minta kepada Allah, ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya, supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Wow. Syifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kali ini kan penyakit hati, ini fisik. Kepala fisik, awas. Pundak fisik, lutut fisik, kaki fisik. Kepala, pundak, lutut. Tabib itu tabib, bahasa Arab dokter. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Tabibun itu dokter, bukan tukang obat, ingat. Tabib misalnya kan, obat mujarrab. Mujarrab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis, yang sudah lolos uji klinis disebut mujarrab. Makanya ada dulu obat mujarrab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarrab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarrab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat, katakan obat mujarrab ya, di jalan-jalan pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum, berarti bukan mujarrab. Jelas ya?